mulai dari penerbangan, proses kita awal sampai kita bisa terbang ke negara tujuan kita, semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Pagi ini aku mau sharing-sharing pengalaman aku untuk bisa bekerja ke Hong Kong, kebetulan karena aku ada di Hong Kong. Dan syaratnya apa aja, prosesnya gimana aja, saya akan sharing ya buat teman-teman semua supaya yang pingin ke luar negeri, khususnya ke Hong Kong, jadi bisa sedikit paham atau mengerti syarat-syarat ya. Untuk ini menurut pengalaman aku sendiri. Jadi pertama yang harus persyaratan pertama adalah wajib kita harus punya KTP ya. Terus kalau kita sudah menikah, kita harus punya surat nikah, buku nikah. Pertama ya. Pertama KTP, buku nikah, kakak. Terus yang keempat ijazah terakhir kita. Itu persyaratan untuk bisa masuk ke PT ya. Nanti surat-surat itu kita kasih ke PT-nya ya. Kalau misalnya, tapi yang harus diperhatikan juga ketika kita mau kerja ke luar negeri, kita harus setidaknya kenal salah satu orang yang pernah masuk ke PT itu ya. Jadi kita tahu apakah itu benar-benar benar gitu ya, mau menyalurkan kita ke luar negeri atau tidak, karena kita juga harus waspada, harus hati-hati. Nggak boleh persyaratan kita kasih ke PT. Setelah persyaratan kita kasih ke PT, biasanya waktu aku gitu, pengalaman aku langsung masuk ke PT-nya. Aku tinggal di PT, masuk di sana, terus langsung proses medikal. Kalau medikalnya fit, hasilnya kita nggak ada penyakit, kita akan diterima di PT, terus kita akan akan proses belajar di situ ya. Kalau misalnya tujuan Hong Kong, kita akan belajar di sana bahasa Hong Kong seperti orang sekolah lah ya, anak-anak sekolah semuanya. Jadi di PT itu kita belajar bahasa sambil kita menunggu dapat majikan, karena kita di PT juga kayak dipromosikan gitu ya. Ini namanya si ini usia segini pernah kerja apa, pengalaman kerja apa, biasanya kayak gitu. Jadi pembelajaran di PT itu pembelajaran untuk bahasa. Kalau aku sendiri dulu di PT aku, jadi belajar itu tiap jam berapa, jam 8, jam 7 gitu, pagi sarapan, siang belajar sekitar sampai jam 4, jam 5, 6, 7 itu untuk istirahat. Tapi di PT karena jauh juga dari tempat aku. Nah, ya memang sih kalau ngomong perasaan waktu ada di PT, itu adalah perasaan kita ketika akan ke sini gitu, berharap cepat dapat majikan. Belajar kita juga susah banget ya, karena kita kan udah tua, udah mikirin kebutuhan ini dan itu gitu. Jadi untuk belajar bahasa itu susah banget, tapi harus telaten ya, karena kita punya cita-cita untuk, ya cita-cita orang kan berbeda-beda lah ya, intinya kayak gitu. Jadi kalau hasil kita fit, kita bisa masuk PT, dan kita di PT itu belajar bahasa tujuan masing-masing sambil nunggu dapat majikan. Dan prosesnya semua itu gratis ya guys. Selama kita di PT, pokoknya medikal sampai kita terbang ke negara tujuan itu gratis ya, kita nggak dimintain biaya. Tapinya adalah sebenarnya proses kita medikal dari awal, kalau memang kita fit itu
medikal, ada pembelajaran di PT atau makan kita di PT, itu semua nanti kena, sebenarnya kita bayar juga karena kita begitu kita kerja sampai di Hong Kong itu kita kan gajinya kena potongan. Kalau Hong Kong ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung agent ya, tergantung agent biasanya kan kayak gitu. Jadi kerja pertama 1 tahun pertama itu kita kadang belum dapat hasil ya, karena ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan itu kena potongan dan kita wajib bayar potongan itu untuk biaya dulu kita waktu ada di PT, sebenarnya kayak gitu. Cuman karena waktu kita pertama ke PT kan nggak mungkin kita harus bayar, jadi nanti kita akan dipromosikan ke majikan gitu. Kadang ada juga yang langsung di interview itu kita wawancara sama majikan langsung. Biasanya kalau kita dapat majikan gitu kita dipanggil gitu. Kalau misalnya saya Sri gitu ya, Sri kamu dapat job gitu kan, ke kantor gitu kan, udah di kantor kita langsung bertatap muka dengan majikan. Biasanya kadang ada yang kayak gitu, ada yang enggak juga sih. Ada juga yang agentnya yang wawancara sama kita ditanya nama asli, udah nikah atau belum, pengalaman kerja apa aja, bisa masak apa aja ya. Kalau ngomong kayak gitu sebenarnya takut ya, aduh takut nanti nggak bisa. Jangan takut dulu, jangan nyerah dulu, karena semuanya belum dikerjain. Apapun itu harus ada gregetnya gitu ya, ada rasa takutnya dulu baru manisnya. Kayak seperti itu gitu guys. Jadi itu adalah pengalaman aku ya guys, proses aku waktu bisa kerja di Hong Kong, dan sampai saat ini aku masih ada di Hong Kong. Alhamdulillah ya. Kalau ngomongin majikan pelit atau apa itu udah orang sini lah ya, orang Hong Kong itu emang banyak kan seperti itu. Yang pasti kita adalah kerja dengan benar, jujur itu nomor 1, kebersihan itu juga nomor 1, waktu adalah uang, itu aja. Jadi di sini itu harus memperhatikan benar-benar jam ya guys, nggak boleh teledor 1 menit pun. Itu kalau di Hong Kong ya guys. Nah itu tadi persyaratan aku jelasin ya guys. Itu tadi persyaratan bisa kerja di Hong Kong, sama prosesnya untuk masuk ke Hong Kong. Jadi nggak usah takut guys kalau kita nanti udah, oh ya lupa ya kak, nggak usah takut nanti kalau kita udah terbang gitu ya, maksudnya kita penerbangan, kita udah sampai di Hong Kong, kita itu udah nggak usah takut lah ya, kita udah ada yang jemput dari agent Hong Kong, kita udah masuk ke agent Hong Kong, dikasih tahu ini mungkin. Nah baru dari agent Hong Kong itu nanti kita akan dijemput majikan. Jadi nggak usah takut nanti aku begitu nyampe di Hong Kong aku hilang, nggak usah takut, karena semuanya ada tanggung jawabnya, dan dari agent juga tanggung jawab. Pasti kita dijemput sampai kita ada di rumah majikan gitu ya guys. Yang jelas gini aja guys, bulatkan tekad kalian untuk bisa kerja ke luar negeri. Nggak usah takut apapun, karena proses semuanya sudah online, semuanya udah enak lah ya sekarang. Jadi nggak usah pernah takut. Yang penting adalah PT-nya itu PT yang benar-benar menyalurkan kita ke luar negeri ya guys. Jadi teliti dulu, tanya-tanya dulu ke orang sekeliling, apakah benar PT itu akan menyalurkan TKW ke luar negeri ya. Jangan asal masuk ke PT ya. Ya itu sih saran dari saya. Sekian dulu saran dari saya, dan informasi untuk bukan informasi apa ya, persyaratan apa saja yang untuk masuk ke PT biar bisa bekerja di luar negeri tadi udah aku sebutin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang punya keinginan untuk kerja ke luar negeri. Bulatkan tekad ya, karena kita akan meninggalkan keluarga dengan waktu yang cukup lama, bukan hitungan bulan tapi tahunan. Dan aku doakan buat teman-teman semua yang punya rencana untuk kerja ke luar negeri, semoga semuanya lancar, cepat dapat majikan, itu paling utama ya, karena kita menunggu di PT juga gimana gitu kan.
Kayak gitu teman-teman semuanya. Sukses selalu buat teman-teman semua, dan support dari aku adalah tetap semangat karena tidak ada hasil tanpa usaha. Gitu aja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.